Apakah suara dan slide-nya aman? Aman, Pak. Aman, oke. Ini internetnya mengkhawatirkan, udah turun kecepatan, tadi macet lagi. Tolong kalau ada yang di tengah-tengah macet, saya di miss call ya. Nah, di diktat saya bagian fungsi bernilai vektor, itu ada yang kurang, ya. Jadi saya tambahkan di sini fungsi bernilai vektor mengenai turunannya. Ini saya crop aja dari buku Purcell, tapi rumusnya nggak rumit. Rumusnya mirip aja dengan yang udah di depan menurunkannya untuk yang dot product atau yang sebelumnya. Cuma ini perlu saya sampaikan karena di soal-soal tutorial ada menurunkan ini hasil kali silang, rumusnya gimana gitu ya. Jadi ini saya tambahkan dulu. Nah, jika F dan G itu fungsi bernilai vektor, jadi F-nya bisa 2 komponen, G-nya juga bisa 2 atau 3 komponen. P itu fungsi biasa. Ini semua variabelnya dalam T. Dan C itu bilangan skalar. Nah, ini sebenarnya rumus-rumusnya normal biasa aja. Turunan dari jumlah, turunan masing-masing jumlah konstanta, konstantanya bisa keluar yang diturunkan F-nya. Perkalian, ya pakai rumus perkalian. Saya biasanya turunan P kali F, jadi ini dulu saya biasanya ngitungnya, ditambah P-nya tetap kali F-nya yang diturunkan. Kemudian, kalau ini fungsi bernilai vektor di dot product, turunannya ya sama dengan mirip yang atas. Turunan F kali G, ini ya nulisnya diputar-putar dia, F aksen G ditambah FG aksen. Untuk cross, ini yang ada soal di tutorial, ya rumusnya sama juga. Turunan ini cross G, ditambah ini tetap kali G aksen. Gitu. Komposisi juga sama. Itu tambahannya aja karena di tutorial ada soal yang ini nih. Cuma nggak saya buletin biru, nggak buletin merah juga. Tapi kalian kalau berlatih nanti bingung ini rumusnya yang mana itu pakai ini. Oke, itu aja tambahannya sedikit. Saya akan lanjut ke fungsi 2 peubahnya. Nah, coba kita lihat. Saya akan masuk ke konsep yang baru. Kita lihat bahwa sebelumnya kita telah membicarakan turunan fungsi 2 peubah tuh. Ada yang namanya turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y. Kemudian ada vektor gradien, ya. Vektor gradien. Apa itu vektor gradien? Coba kita lihat lagi. Vektor gradien itu isinya adalah ini, vektor yang komponennya turunan ke X dan turunan ke Y. Seperti ini. Dan sifat-sifat vektor gradien, jadi vektor gradien ini seperti turunan juga ya. Kalau di satu peubah tuh F aksen, kalau di sini grad F. Gitu. Punya sifat ini udah kemarin. Grad dari jumlah, ini konstanta. Kalau perkalian, kayak turunan ini, tapi di sini grad ini dikalikan G, ditambah ini tetap kali grad G. Nah, hari ini kita akan belajar lagi turunan bentuk lain lagi di fungsi 2 peubah. Yang namanya turunan berarah. Ininya nanti aja kalau dibaca juga membingungkan gitu ya. Nanti aja. Nanti udah dijelaskan juga yang ini mungkin agak membingungkan, tapi kita lihat saja. Moga-moga bisa lancar. Oke, animasinya saya jelaskan nanti. Ini dulu aja teksnya. Nah, masalahnya kita punya sebuah permukaan berasal dari fungsi 2 peubah ini, set fungsi XY, permukaan yang saya beri kotak-kotak ini. Kemudian ini ada titik P di daerah definisinya tentunya ya. Titik P koordinatnya ini.
Kemudian ini kalau dihitung ini nilai fungsinya tingginya itu sampai di permukaan. Nah, kemudian ada sebuah vektor arah satuan diberikan ya, vektor arah. Vektornya bukan di ruang, vektornya di bidang X, Y. Vektornya bisa kemana aja arahnya. Tapi ini harus vektor satuan, panjangnya harus 1. Nah, kemudian kita bikin bidang datar yang searah dengan vektor ini dan juga dengan garis tegak ini. Jadi melalui garis tegak ini dan vektor ini kita bikin sebuah bidang datar. Itu. Coba saya mau nanya dulu sampai sini. Tadi P adalah titik A, B. Kalau di sini, aduh nggak bisa nulis ya di sini. Bentar, saya crop. Saya crop supaya bisa nulis. Kalau saya ambil titik ini di bidang yang kuning di sini, mana? Sebentar. Titik ini di bidang yang kuning. Oh nggak jadi. Salah. Nggak jadi, sorry ya, nggak jadi, nggak menandakan itu, nggak jadi. Salah nanti belakangan. Jangan ditanya sekarang. Irisannya berupa apa ini? Bidang dengan permukaan diiriskan. Hasilnya sebuah kurva, betul? Oke. Sebuah kurva. Nah, tujuannya turunan berarah adalah gini. Di sini dibikin garis singgungnya. Di titik tadi ini P, kemudian nilai fungsinya FAB ya, FP. Jadi A, B, kemudian ini setnya ya, nilai fungsinya, setnya. Nah, di sini dibikin garis singgung terhadap kurva. Kita mau menghitung berapa kemiringan garis singgungnya. Begitu. Coba paham nggak dulu yang barusan saya ceritakan permasalahannya? Bahwa menghitungnya ya nanti ya, masih panjang ke belakang. Coba. Bungaran, paham nggak yang saya jelaskan ini? Masalahnya? Paham, Pak. Ada permukaan ya, diulangi sedikit ya, karena ininya harus nyecep nih. Harus tertangkap. Ada permukaan, ada titik, ada vektor, di bidang XY, dibikin bidang yang searah dengan vektor ini dan ininya tegak. Gitu. Irisannya si bidang kuning dengan permukaan sebuah kurva. Nah, di titik ini titik A, B, FA, B, ini dibikin garis singgungnya. Garis singgungnya mau berupa vektor atau bukan, terserah. Pokoknya bikin garis singgungnya. Yang mau kita hitung adalah kemiringan garis singgung. Kalau ada kurva, kita bisa ngitung kemiringannya. Ya. Nah, saya akan jelaskan lewat sekarang animasinya. Ini. Oke, sama ini gambarnya. Fungsinya juga sama yang saya gambar ini. Ini ada vektornya. Ini tegak, bidangnya nggak digambar, irisannya aja yang merah. Dan ini garis singgungnya. Sekarang kalau vektornya saya arahnya ganti-ganti. Sepanjang ini, lingkaran ini ya. Saya ganti arahnya. Sorry, harusnya dari sini tadi. Vektor arahnya saya putar segitu. Nih, yang ini nih, lihatnya yang ini dulu. Diputar. Sorry, ya diputar ya. Kalau dia berputar segitu, ya tentunya kurvanya juga berubah ya. Karena irisan bidang yang dibangun vektor dan garis tegaknya juga berubah. Irisannya berubah, kemiringannya berubah. Jadi supaya gampang ini bayangkan bahwa ini itu yang abu-abu kotak-kotak itu adalah lereng gunung. Bukan lereng gunung, ya gunung gitu ya. Dan kita ada di lereng gunung di sini posisinya kita. Ada di lereng gunung.
Nah, kalau kita bergerak ke arah sana nih, ini ditentukan si vektor ini. Jadi ininya, kurvanya dibikin dulu, garis singgungnya ke sana. Kita lihat, kita akan menanjak ya, makin tinggi menaiki gunung. Kalau kita bergerak ke arah sana, juga akan nanjak gitu kan. Akan nanjak arah sana, vektor arahnya penentunya. Dan ini paling nanjak mungkin kalau arahnya di situ ya. Mungkin paling nanjak ini ke sana. Kalau ke sini, di sini agak datar mungkin ya. Jadi bayangkan kita jalan gitu di lereng gunung ke arah sana, agak datar. Bahkan kalau di sini kita menuruni gunung kalau mengikuti kurva ini. Ini tandanya negatif di sini karena ini memang dihitung sama saya. Kemudian dibikin GIF animation-nya gitu. Nah, kita tuh mau menghitung berapa kemiringan garis singgung ini. Atau tanjakannya berapa. Atau laju perubahan ketinggian kurva merah berapa. Itu sama aja ya. Laju perubahan kurva merah, tanjakan, gradien, perubahan ketinggian itu sama aja. Bisa positif, bisa negatif. Oke, itu tujuannya. Absen dulu ah. Nada. Iya, Pak. Waode. Mana Iya, Waode? Pak. Iya, saya, Pak. Tania. Tania mana? Erika Tania. Ada, Pak. Kamu salah nama tuh. Ahmad Hasik juga salah. Nggak pakai NIM. Kalau kebetulan saya lihat, kalau nggak saya biarin ya nanti dianggap nggak hadir gitu. Ahmad Hasik mana? Udah, Oh, Pak. dia keluar dulu. Ya udah. Udah ganti, Pak. Oh, oke. Sinta. Iya, Pak. Frisa Datska. Iya, Pak. Cecilia. Hadir, Pak. Stefan. Hadir, Pak. Mana yang mau ikut kuliahnya, Stefan? Oh, lupa bilang ke dia, Pak. Nanti saya bilang, Pak. Oh, lupa. Sanya. Iya, Pak. Bungaran. Ada, Pak. Vergio. Ada, Pak. Oke, segitu dulu. Nah, sekarang, oh ya, ini animasi satu lagi, contoh masalah sehari-hari. Sayang barusan saya tutup, jadi ngebuka lagi quick time-nya agak lama ya, bentar. Ya, sambil nunggu saya ngabsen lagi. Faliha. Hadir, Pak. Oke, ini udah muncul. Nah, contoh lain ini pada masalah sehari-hari. Gini, kalau ini yang saya gambar ini, yang abu-abu menanjak, yang bidang datar ini, bayangkan itu jalan yang sangat menanjak. Kalau di dekat Bandung dulu daerah Nagrek namanya ya, yang mau ke Garut, itu ada jalan yang sangat menanjak. Kemiringannya lebih dari 30 derajat. Jadi kalau ada truk-truk gitu, suka nggak kuat. Disuruh nanjak dari bawah ke atas. Kalau sekarang udah enak karena dibuat jalan yang berputar gitu lebih panjang tapi naiknya dikit-dikit. Nah, itu ya kenapa dibuat gitu karena terlalu nanjak. Kalau ada yang mundur truknya, mobil di belakangnya mampus gitu ya. Jadi menghindari kecelakaan-kecelakaan. Nah, kita lihat kalau ada ini sebuah sebuah truk, supirnya itu suka jalannya kayak gini kan. Leor-leor kalau menanjak tuh. Kenapa? Karena kalau dia langsung lurus, itu tanjakannya terlalu tajam. Mobilnya nggak kuat. Jadi dia ke sini dulu. Nggak terlalu nanjak kan? Terus ke sini. Cuma jadi panjang. Ke sini leor-leor. Kadang-kadang kalau kita pakai mobil yang cukup kuat, gitu mau nyusul sama si truk ini, ke sini dihalangin.
terus dia ke sini, terus kita karena dia ke kanan, kita ke kirinya. Mobilnya ke kirinya. Dia ke kiri itu ngehalangin terus ya, karena dia bukan mau ngehalangin supaya dia nggak terlalu nanjak gitu. Bahkan kalau dia ke sini kan datar aja. Agak ke sini agak nanjak gitu. Oke, jadi kita lihat bahwa kalau tadinya posisinya ada di sini, kalau dia bergerak ke arah tertentu, tanjakannya bisa beda-beda ya. Bahkan kalau ke sini ya turun gitu, kalau ke bawah. Itu yang nanti kira-kira masalah tadi, turunan berarah. Jadi tergantung arahnya kemiringannya tuh. Nah, oke. Sekarang saya mau crop lagi ini untuk memunculkan turunan berarah. Sebentar. Nah, sebentar. Saya perlu mengcrop ini untuk menjelaskannya. Kemana ini bawahnya ya? Kok nggak ada ininya? Sebentar. Kok jadi hilang sih? Kemana menunya? Oh, ketutup ini. Ini yang saya cari. Oh ya, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ini. Arti turunan, coba. Kalau saya punya sebuah fungsi X, maka F. Kenapa kayak gitu? Bentar. Maka yang dimaksudkan. Kenapa ya? Bentar. Kok kecil? Yang dimaksudkan F aksen X dulu, ini fungsi satu perubah, adalah limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx dibagi H gitu ya. Atau kalau saya punya grafiknya ini, katakan ada grafik fungsi satu perubah, kemudian di sini ada tebal bener. Sebentar. Kemudian ini ada titik A. Nah, yang dimaksud dengan F aksen A adalah limit H mendekati 0 dari FA tambah H ya. Ini turunan di titik A. Min FA dibagi H. Gambarannya mana? FA adalah tinggi ini. Ini ya FA ya di sini setinggi ini. Aduh, ini laptopnya. Posisi ini. FA tambah H di mana? H-nya sebenarnya bisa positif, bisa negatif ya, karena ini bisa dari kiri, bisa dari kanan nolnya. Anggaplah yang untuk gambaran saya anggap yang H-nya positif. Jadi di sini ada A tambah H. Oke. Nah, FA tambah H dikurangi FA adalah, ini tingginya, sebentar, kasih label dulu, ini FA, yang di sini A tambah H, nilai fungsinya di sini. FA tambah H, gitu ya. Nah, pengurangannya berarti FA tambah H dikurangi FA adalah tingginya ini ya. H-nya ini. Ini A tambah H, ini A. Ini H-nya. Jadi, yang saya kotakin ini, tak lain adalah gradien dari garis ini. Kemiringan garis itu, yang biru itu ya. Kok nggak lurus garisnya? Garisnya lurus. Dari titik itu ke titik itu. Gradien garis itu. Dan kalau H-nya mendekati 0, maka yang hijau itu berubah menjadi garis singgung. Nah, fenomena yang sama akan kita lihat di fungsi dua perubah ini. Coba kita lihat. Ini ada titik P, ini nilai fungsinya.
saya sekarang mau melihat searah vektor, ini vektornya vektor U itu ya. Vektor U ini. Nah, kita lihat ini. F P ditambah HU. P-nya itu sekarang 2 peubah ya. P-nya kita pandang sebagai vektor aja. Vektor A, B ya. Ini tadinya kan titik A, B, perlakukan sebagai vektor supaya gampang operasinya. FP tambah HU itu gimana? Jatuhnya di ini ya. Ini titik gini ya. Saya ngomongnya susah. Ini titik P, ini vektor U. P ditambah HU itu berarti si P. Susah ngomongnya ntar. Ngejelasin itu susah. Saya gambar 3 dimensinya. Ini ada titik P. Ini ada vektor U. U-nya saya bikin agak panjang lah. Supaya nggak menuhin tempat ya. Vektor P itu mana? Vektor P itu tak lain vektor ini kan ya. Ini vektor P. Kalau ini titik P, A, B. Itu vektor. P ditambah HU itu mana? Tergantung H-nya. Yang pasti HU itu searah dengan U, betul? Ini H-nya skalar aja. HU itu berarti berada pada posisi ini. Ini, katakan ini HU. Ya, H-nya nanti menuju 0. Setengah U misalkan ini. Atau 1/4 U, itu pokoknya. Kalau vektor P ditambah HU itu mana? Vektor P ditambah HU. Berarti vektor yang bentar, hitam aja atau pakai biru adalah vektor ini. Itu yang mau saya jelaskan tuh ini. Nah, ini adalah vektor P ditambah HU. Gitu. Bisa dipahami? Jeremia, paham nggak? Paham, Pak. Nah, Nada? Mbak. Nah, oke. Jadi, kalau di sini P, di bawah ini P tambah HU itu ada di sini, di vektor ini. Gambar ini. Ini titik P ditambah HU. Nilai fungsinya di titik itu adalah, saya gambar nilai fungsinya. Nah, ini. Jadi, FP ditambah HU adalah titik yang ini, yang biru. Ya. Nilai ini P tambah HU-nya ini, vektor ini. Nilai fungsinya di titik ini, naikin ke atas ini. Kemudian, ini karena mau meniru-niru ini ya, supaya menjadi garis singgung. Kemudian dikurangi FP. Dibagi H. Jadi itu tak lain, ini dikurangi ini, kalau kalian perhatikan pasti itu tingginya ini nih. Ini nih. Nah, bukan yang horizontal. Yang itu. Gitu ya. Perbedaan tinggi setnya, ini kan setnya di titik yang ini. Yang ini adalah nilai set di titik P. Nah, perbedaan tingginya dibagi H, H itu ininya. H itu karena ini tadi vektor satuan, HU tuh ya H-nya ini. Besarnya ini. Searah dengan ini nih. Nah, itu. Jadi, tak lain ini adalah, ekspresi ini adalah kemiringan garis yang saya warnai hijau.
Bukan garis singgung ya. Garis yang menghubungkan titik ini dan ini. Tetapi kalau hanya mendekati 0, berarti titik ini dan titik ini berdekatan sekali. Jadi kalau ditarik limit hanya mendekati 0 dari ini, itu sama dengan kemiringan garis singgung betul-betul di titik itu. P, aduh suka loncat gini. Itu ya. Kalau yang hanya ini aja, itu tinggi set perbedaan set dibagi perbedaan H. Hanya ngikuti ini, arah garis vektor ini. Tetapi kalau hanya mendekati 0, kayak ini tadi, kalau ini mendekati 0, H-nya, berarti ini menjadi garis singgung. Karena titik ininya ya nggak bisa digambar itu ya. Menuju 0 bisa digambar, tapi jadi garis singgung di titik ini. Kalau hanya mendekati 0. Nah, inilah yang dinamakan turunan berarah, mengukur kemiringan garis singgung si kurva tadi. Muncullah di sini, penjelasannya nggak ada, penjelasannya barusan muncullah ini. Yang barusan saya tulis itu. Gitu ya. Jangan bingung pakai notasi vektor, titiknya kok dinyatakan dalam vektor, nanti kita juga di bawah nggak menggunakan itu. Oke. Nah, ini adalah kemiringan garis singgung. Diberi simbol ini. Turunan F pada arah U di titik P. Gitu ya. Atau simbolnya ini. Ini perjanjian simbolnya. Tapi esensinya ya ini. Ya, kemiringan garis singgung kurva di titik P. Bukan P ya. A, B, FA, B. Gitu ya, di permukaan. Kita nanti ngitungnya nggak pakai ini. Gimana ngitung limit? Ininya vektor setengah mati. Coba kita lihat hal yang istimewa dulu. Kalau ini ada salah di diktat saya. Ini salah nih. Aduh, ininya nggak ada ya. Highlight, edit, mana? Pen. Nah, kok nggak ada pennya? Sebentar ya, saya set dulu sebentar supaya ada pennya. Mana pen? Loh, ini ya. Tambah. Oke. Mana? Oh, ini. Ini harusnya bukan ini, vektor 1,0. Saya save dulu. Saya mau gambar di sini. Nah, mau karena perlu dicoret-coret. Hal istimewa. Harus gede gambarnya. Kalau nggak kelihatan. Kalau tadi kan ceritanya di sini ada vektor U-nya kan ya. Ini kan diiris dengan bidang, kemudian ini kurva itu irisan antara bidang dengan permukaan tadi ya. Jadi awalnya ada vektornya dulu. Nah, sekarang di sini dilihat kalau vektornya itu vektor 1,0. Vektor 1,0 itu di mana? Coba kalau saya gambar dulu di ruang. Ini X, Y, Z. Vektor 1,0 adalah vektor ini. Betul? Dengan ininya 1. 1,0 di bidang XY. Vektor arahnya tuh di bidang XY ya. Nah, tapi vektor ini pangkalnya saya pindahkan ke sini. Ini vektor 1,0. Jadi ke sana. Oke. Sekarang saya mau nanya dulu. Kalau nggak tahu nanti saya rinci. Ini tadi P titik A, B ya. P itu titik A, B. Kalau di perlakuan vektor ya,
Boleh juga P gitu sama dengan vektor A, B. Sama aja. Kemudian ini tadi vektor arahnya vektor 1,0. Ini vektor ini. Dan dari vektor ini dibawa pangkalnya di titik P. Maka kurva irisannya tadi, bidangnya kan udah nggak digambar di sini. Di kurva irisan, kalau saya ambil satu titik di sini, nilai Y-nya berapa? Ini kan titik pasti ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya. Nah, nilai Y-nya berapa? Ada yang tahu? Tolong dijawab kalau itu. Tebak boleh, tapi nanti alasannya apa gitu. Halo? Atau kalau belum tahu itu, bidang irisan yang menghasilkan kurva merah itu bidangnya nggak tergambar di sini. Persamaan bidangnya apa? Bidangnya itu mana sih? Tadi dibentuk dari vektor dan sumbu tegak ya. Jadi bidangnya kira-kira ke apa? Kalau saya gambar ulang, bidangnya kira-kira gitulah ya. Ini harus searah vektor. Persamaan bidangnya apa? Ini vektornya 1,0-nya penting nih. Hah? Nggak ada yang tahu? Oke. Kalau gitu dimaklumi, tadi kelas ngulang juga nggak tahu. Saya pikir ini tahu. Saya gambar di yang kanan. Ini ada titik A, B. Kemudian ada vektor yang merah. Ini vektor 1,0. Sejajar dengan vektor ini ya. Vektor ini sejajar dengan ini 1,0. Kemudian saya bikin bidang ditentukan oleh si tegak ini. Kok ganti warna? Tegak ini dan vektor ini. Bidang ini persamaannya apa? Apa? Dia tahu nggak? Persamaan bidangnya apa? Halo, halo, halo. Rifat. Suara saya masuk nggak ini teh? Halo, suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Lah, kok nggak ngejawab? Kalau nggak bisa ya jawab nggak bisa gitu. Saya pikir internetnya mati lagi. Siapa yang tahu kira-kira persamaan bidang ini? Ingat, ini bidang dibangun dari vektor ini tadi 1,0 yang digeser ke sini. Kemudian dengan sumbu tegak. Bidang ini persamaannya apa? Oke, mundur lagi kalau nggak bisa. Bidang yang saya bikin ini, yang biru, kalian paham nggak bahwa bidang itu sejajar dengan bidang XOZ? Bidang XOZ dengan bidang yang biru ini sejajar. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Bungaran paham nggak? Paham, Pak. Nah, sekarang kalau sejajar dengan bidang XOZ, tapi ini digambarnya dimulai di titik AB ya. Persamaan bidang ini apa? Bidang yang sejajar dengan bidang XOZ itu istimewa apa? Istimewanya? Ini bidangnya ke sana terus ya. Apa? Y sama dengan B bukan, Pak? Itu baru keluar. Y sama dengan B ya. Yang lain paham nggak Y sama B? Paham, Pak. Rifat paham nggak Y sama B? Paham, Pak.
Kan sejajar. Kalau sejajar tuh bidang X offset digeser aja ke arah kanan. Nah, digesernya sejauh mana? Sejauh B kan ini. Ya sejauh B, Y-nya kan B. Nah, ini bidang Y sama B. Jadi titik ini kan perpotongan bidang dengan permukaan. Jadi titik ini Y-nya sama dengan B ya. Semua titik di kurva merah ini Y-nya sama dengan B. Berarti kurva ini Y-nya konstan kan? Sama dengan B. Maka turunan berarah ini yang tadi bentuknya limit, tak lain sama aja dengan dou F, dou X. Karena Y-nya konstan. Jadi turunan berarah, tak lain turunan parsial terhadap X kalau vektor arahnya ini. Gitu. Siva, paham tidak? Paham, Pak. Pahamnya pura-pura ya? Hah? Oke, tidak apa-apa. Satu lagi saya mau crop. Ya. Nah, ini kalian jangan nebak, tapi harus tahu maknanya. Kalau U-nya, ini salah lagi nih. Harusnya 01, yang ini 10 tadi. Ini lihat, ini kalau digeser ke pusat koordinat kan X-nya 1, Y-nya 0. Yang ini vektornya ke sana, sejajar sumbu Y. Jadi kalau ke sana kan Y-nya 1, X-nya 0. Jadi 0,1. Kembali. Saya lihat lagi ini. Oke. Supaya apa? Dapat gambaran dulu turunan berarah itu apa sih gitu. Sekarang kita lihat. Kalau vektornya 01, saya gambar lagi di sini. Nah, sumbunya. Ini. Vektor arahnya 01. Berarti ke sana sumbunya ya. Panjangnya harus 1 vektor ini. Kalau vektor arahnya itu. Tapi saya bawa si vektor ini supaya pangkalnya di titik P. Di titik P. Vektornya sama aja vektor itu ya 01. Bidangnya mana? Ini P titik AB. Bidangnya saya bikin dari vektor dan sumbu tegak. Jadi ini bidangnya dibentuk dari sini. Arahnya ngikuti yang merah. Ini bidangnya. Ya tentunya diperluas ke sana ya. Nembus dinding juga. Nah, pada bidang ini, X-nya selalu sama dengan A ya. Karena bidangnya apa? Sejajar dengan bidang Y offset. Kalau sejajar bidang Y offset ya, seolah-olah bidang Y offset di bawah ke depan kita. Gitu ya. Ini motongnya di, pasti ini di B ya. X-nya selalu B. Sehingga kurva ini juga X-nya selalu B. Karena kurva ini tak lain adalah perpotongan bidang dengan permukaan. Pak, bukan apa? Sorry. X-nya sama A. Mulutnya nggak sama dengan otaknya. Oke. Sepanjang kurva merah ini, X-nya selalu sama dengan A. Y-nya berubah-ubah. Z-nya berubah-ubah. Tapi X-nya selalu sama dengan A. Karena X-nya konstan, maka ini seolah fungsi Y aja. Muncullah ini menjadi dou F, dou Y di titik P. Jadi turunan berarah tak lain ini. Kalau vektor arahnya ini. Nah, sekarang perumumannya. Kalau vektor arahnya, ini sorry ya, salah ya, nanti kalian perhatikan lagi. Salah. Kalau vektor arahnya sembarang ini. Jadi enggak sejajar sumbu Y, enggak sejajar sumbu X. Vektor U aja. Sembarang. Maka ini sama dengan ini tadi. Ya. Cuma
Bagaimana menghitungnya ini? Nah, saya sekarang di sini nggak menurunkan lagi teoremanya. Kita akan pakai saja bahwa limit ini itu akan sama dengan ini. Coba kita lihat ini apa. Bawa lagi ke sini. Untung sekarang mah elektronik. Coba dulu bayangkan kalian harus menjelaskan gini di papan tulis, ditulis manual. Oke. Nah, jadi menghitung turunan, namanya turunan berarah dari F pada arah vektor U di titik P, itu ngitungnya pakai gini. Tidak menggunakan ini. Limit ini susah. Gitu ya. Dia sama dengan ini, di mana, ingat ini di kuliah terakhir, grad F di titik P itu tak lain adalah turunan parsial ke X di titik P, turunan parsial ke Y di titik P. Dia vektor ya. Di dot produkan dengan vektor arah satuan. Jadi nanti kita hitung dulu ininya, dikalikan U, didapat angka hasilnya. Sorry. Itu grad F-nya aja kalau dikalikan. Ini grad F-nya ini. Dikali vektor U. Jadi hasilnya nanti bilangan ya. Vektor dot produk dengan vektor. Hasil kali titik. Nah ini menyatakan tanjakan si kurva atau kemiringan garis singgung atau laju perubahan ketinggian. Kenapa namanya lain-lain? Karena kalau F-nya itu menyatakan tingginya permukaan gunung, fungsinya ya menyatakan perubahan ketinggian pada arah U. Kalau saya punya fungsi dua peubah aja, menyatakan laju perubahan nilai kurvanya, ketinggian kurvanya. Atau bisa juga kemiringan garis singgung. Jadi banyak itunya interpretasinya. Oke, teorinya itu ngitungnya cuma ini. Teorinya susah. Sebenarnya agak lupa-lupa teorinya nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa ini kemiringan garis singgung. Ini tuh yang dihitung. Dan rumusnya ini. Coba kita lihat contoh-contohnya ya. Contohnya. Oke, ini semua nggak ada solusinya. Saya tadi jam 11 udah menjalankan ini. Kemarin juga udah matematik B juga dapat. Ini ketiga kalinya mengerjakan lagi. Bosen nggak tuh? Tapi ya kewajiban. Nah, kok ini kurang gede. Oke. Misalkan diberikan fungsi dua peubah ini, tentukan DF DU di titik ini. Nah, di titik itu berarti titik P-nya ini ya. Sebenarnya bukan di titik P, di titik 2,-1, F. 2,-1 karena di permukaan harusnya ada setnya. Tapi sering disebut hanya bagian XY-nya aja. Tentukan do F do U pada arah vektor ini. Kita lihat lagi rumusnya. Untuk hitung ini saya perlu apa? Fungsinya, titiknya ini, dan vektor U-nya. Fungsinya udah ada. Kita nanti bisa ngitung ini gradnya. Turunan ke X, turunan ke Y, parsial ya. Nah, U-nya, ya, U-nya kita lihat. Ini pada arah ini. Tapi kita jangan pakai yang ini. Karena apa? Karena rumusnya ini. Dan U vektor arah satuan. Harus satuan. Nggak boleh sembarangan panjangnya. Jadi vektor arahnya untuk yang A dulu ya. Vektor arah satuannya. Saya sebut U itu ya. Ya, A
dibagi panjang A. Sama dengan vektor 4,3 dibagi akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini bawahnya istimewa, 25, akar 25, 5. Jadi ini 4/5,3/5. Oke. Kemudian kita butuh apa lagi untuk ngitung turunan berarah ini? Perlu grad F di titik P. Kita hitung dulu grad F di titik XY sembarang dulu. Sama dengan isinya adalah grad itu adalah turunan ke X, turunan ke Y. Turunan ke X ini turunan parsial. Ini menjadi 8X. Kan? Yang ini turun ke X menjadi X turunannya 1, Y-nya konstanta aja, jadi min Y. Yang ini turun ke X, 0, nggak ada X ya. Koma, sekarang turun ke Y. Ini turun ke Y, 0. Ini turun ke Y, Y aja yang diturunkannya jadi 1. Min X-nya konstanta aja. Min X kali 1 ya. Ini turun ke Y, 6Y. Oke. Kemudian untuk ngitung, balik lagi lihat rumusnya. Harus ngitung grad F di titik P. Ini harus jadi angka. Saya hitung grad F di titik P. P itu ini ya, titiknya tadi. Masukkan aja X-nya 2, Y-nya min 1. Saya udah ngitung rasanya ini tadi 17, yang ininya lupa. Min 2, min 6, min 8. Sampai situ, paham tidak? Itu cara ngitungnya? Rifat, paham nggak? Paham, Pak. Sifa, Paham, Pak. Dafa, Paham, Pak. Aditya. Aditya Paham, mana? Pak. Paham, Pak. Kasan, Kasan. Paham, Pak. Oke ya. Maka turunan berarah dari F pada arah U di titik P. Boleh juga notasi yang kedua yaitu ini. Turunan pada arah U dari fungsi F di titik P gitu ya. Sama aja itu. Isinya grad F di titik P. Oh ya, grad itu meskipun vektor tapi nggak dikasih panah biasanya. Jadi segitiga terbalik ini udah menyatakan konvensi internasionalnya itu dia sebuah vektor. Kali U. Sama dengan tinggal ngaliin vektor aja 17,8 dikalikan vektor U-nya berapa tadi? 4/5,3/5 menjadi 4 kali 17 68/5 dikurangi 3 kali 8 24/5 sama dengan 44/5 ya. Nah, jadi turunan berarah tuh hasilnya angka ya. Kan dia menyatakan kemiringan garis singgung ya, kemiringannya sekian gitu. Kemiringannya nggak vektor. Oke, itu yang A. Sekarang saya mau jawab yang B. Jadi jawaban A saya hapus dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di sini. Misalkan ini dari mana itu? Ini dari mana? Gitu, boleh silahkan. Kalau udah dihapus nanti berabe mundur lagi. Nggak ada yang tanya, saya hapus. Nggak semua dihapus, sorry. Yang grad nanti dipakai lagi di yang B. Ini saya hapus. Nggak enak. Dan lagi. Ini saya hapus. Memang ngasih hapus. Hapus. Nah. Kemudian ini saya hapus juga. Yang gradnya nggak saya hapus karena dipakai lagi di yang B. Nah, yang B itu nggak ada hubungan dengan yang A. Ini coret aja. Anggap nggak ada. Jangan dibaca. Ya. Oke, yang B kita lihat. Kembali, misalkan F ini. Tentukan DFDU
Sorry, bukan D ya. Aduh, salah baca kalau 2 berubah. Do F, do U. Kan pakai simbol ini. Do gitu kan. Do F gitu ya. Do F, do U. Di titik P. Pada arah menuju titik 5,3. Nah, vektor arahnya mana? Kalau tadi kan ini beda. Kalau saya buka lagi ini. Kan ini pada arah vektor. Vektor arahnya gampang. Ini tinggal dibikin jadi vektor satuan. Kalau yang ini di titik P pada arah menuju. Bukan vektor, ini titik kan menuju. Jadi vektor arahnya kita tentukan dulu. Kita gambar gini. Tadinya di titik P 2,-1, 1, 2,-1. Pada arah menuju titik 5,3. Ini P 2,-1 titiknya. Menuju 5,3. 3, 4, 5,3. Tuh, 2, 3. Sebut aja ini titik Q. 5,3. Nah, dibilang katanya turunan berarah di titik P pada arah ke sana. Menuju titik Q. Jadi vektornya ya ini. Nah, vektornya. Jadi vektor arahnya arah satuan harus satuan ya. Itu sebut sekarang V, jangan U lagi ya. Tadi U udah pakai U, sekarang pakai V. Ih, jelek pisan. Sama dengan ya vektor PQ kan. Tapi karena harus satuan dibagi panjangnya. Vektor PQ berapa? Q kurangi P. 5 kurangi 2, 3. 3 dikurangi min 1, 4. Panjangnya akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kalau dihitung menghasilkan bawahnya 25, akarnya 5. 3/5, 4/5 ya. Sengaja saya milih soal ini supaya angkanya bulat gitu. Nah, yang sekarang kita hitung adalah do F, do V ya, pada arah V kan. Di titik P. Kembali sama dengan grad F di titik P dikalikan vektor V gitu ya. Kalau pengen tetap U ya ini nyatakan U. Ini U, ini U. Udah tinggal ngitung aja. Ini saya pakai lagi yang tadi 17,-8 karena fungsinya tetap, titiknya juga sama, ya grad F-nya tetap yang ini. V-nya 3/5, 4/5 sama dengan 17 kali 3, 51 dikurangi 4 kali 8, 32/5 sama dengan berapa ya? 21 dikurangi 2, 19 ya. Begitu. Ini hanya ngitung. Belum ada cerita fisiknya atau realnya. Nanti kita lihat di nomor 3 atau 4. Oke, nomor 2. Ngitungnya mah ada gampang, enggak? Cuma tadi kan harus menceritakan interpretasi geometrinya. Ini populer ya, populer sekali keluar di tiap tahun biasanya keluar ini. Di KBF ya keluarlah. Misalkan set ini belum dikasih tahu fungsinya, aturannya hanya ada set fungsi XY. Nah, pada arah manakah turunan berarah ini akan mencapai nilai paling besar? Pada arah manakah? Jadi di sini dicari kan, dicari vektor arah satuan U supaya saya lebih senang notasi ini ketimbang yang itu. Di titik P itu maksimum. Ini sama ini sama aja ya simbol ini artinya. Gimana ngitungnya? Fungsinya nggak ada,
titik P-nya juga nggak tahu di mana. Ya, coba saya masukin rumus aja dulu. Do F, do U. Di titik P itu kan rumusnya tadi grad F di titik P dikalikan U gitu ya. Nah, saya ingin ini maksimum. Kita ingat, kalau menyangkut dot produk, hasil kali titik, kemudian mau nyari maksimum atau minimum atau nol, kita lihat sudutnya pakai rumus kosinus. Sama dengan panjang F titik P kali panjang U dikalikan cos theta, di mana theta sudut antara vektor grad F di titik P, ini vektor kan, dan U. Coba saya mau tanya dulu, ini nilainya berapa? 1. Hah? 1, Pak. 1? Dari mana? Karena vektor satuan, bukan? Nah, vektornya harus vektor arah satuan. Kalau di rumus ini harus vektor satuan. Kalau belum satuan, harus dibuat satuan dulu ya. Jadi ini 1. Ini nggak mungkin negatif kan, panjang sebuah vektor. Jadi supaya maksimum ini bagaimana kondisinya? Halo? Supaya maksimum harus gimana? Tetanya harus sama dengan 0, Pak. Cos tetanya 1 ya. Oke, tetanya 0 langsung gitu boleh. Jadi supaya do F, do U di titik P apa tadi maksimum, maka cos tetanya harus 1, kan cos paling gede 1, atau tetanya sama dengan 0 tadi udah dijawab. Kalau tetanya 0 artinya apa? Ini theta itu sudut antara ini. Saya gambar. Ini katakan grad F ya. Kita nggak tahu karena fungsinya nggak diberikan aturannya. Tapi ya dia vektor. Kemudian dengan vektor U harus searah ya. Karena sudutnya 0. Jadi vektor U-nya harus searah sana. Tapi vektor U panjangnya 1. Dengan demikian pasti U-nya sama dengan apa? Vektor satuan dari ini, betul? Pasti U-nya sama dengan grad F dibagi panjangnya. Supaya jadi vektor satuan. Nah, jadi kalau fungsinya diberikan, titiknya diberikan, arahnya harus ini. Supaya dia maksimum. Begitu. Aditya, paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Dika Fawas. Paham, Pak. Renais. Paham, Pak. Erika. Paham, Pak. Waode. Pak, tadi kenapa bisa itu panjangnya 1? Harus. Ini. Harus. Kalau panjangnya 1, kenapa? Ini. Turunan berarah didefinisikan ini. U-nya vektor arah satuan. Harus. Ya. Dari awal nih. Dari bentuk limit juga. Vektor arahnya satuan. Supaya standar kalau vektor arahnya bisa panjangnya bebas, ya atau ini nggak tunggal nilainya. Kalau hanya vektor U-nya bebas panjangnya. Begitu ya. Pak Ode paham? Paham, Pak. Pak Ode jarang ngomong sekarang, kenapa Pak Ode? Nanti tiap kali ada pertanyaan kamu yang jawab duluan ya. Salah nggak apa-apa. Kalau salah tuh saya jadi tahu, oh belum paham. Gitu. Untung yang kalau ketahuan belum paham tuh untung. Jadi bisa dijelaskan. Kalau pada diam dan saya lewat ternyata nggak paham kan rugi. Harus sayang sama orang tua yang udah membayar kuliah kalian dan mahal sekarang ya. Sekarang itu uang kuliah tuh mahal.
Saya bilang mahal. Kenapa? Karena zaman saya itu uang kuliah itu antara ITB dengan universitas swasta, Universitas Parahyangan gitu lah ya, yang juga universitas bagus lah di Bandung. Itu rasionya 1:10 loh. Saya bayar uang kuliah 21.000 satu semester. Di Unpar itu sekitar 200-an ribu. Sekarang itu ITB dan Unpar hampir sama jumlahnya per semester. Bahkan Unpar lebih murah dikit. Ya, terpaksa karena makin lama support pemerintah ke ITB juga berkurang. Sementara di ITB lab-labnya, aduh mahal-mahalnya setengah mati. Anak saya itu di biologi ada preparat, untuk satu kali praktikum aja jutaan itu. Gitu ya. Jadi ya nasib lah kalian. Nah, oke. Nomor 3 kita bahas. Jadi gunakanlah waktunya untuk belajar. Meskipun sosialisasi nanti kalau udah masuk kampus sangat penting, gitu ya. Untuk kalian terbiasa kerja dengan orang. Tapi nomor 1 belajarnya gitu. Jangan kayak dulu ada anak sipil, si siapa namanya tuh yang pernah saya liatin, kalau nggak salah itu tulisan dia. Hobinya olahraga. Belajarnya nggak ditinggal-tinggal. Tapi lulus juga dia. Bapaknya punya helikopter tuh. Anak. Diberikan temperatur sebuah keping. Keping tuh 2 dimensi ya. Anggap nggak ada ketebalannya. Ada keping ini. Kepingnya kok merah. Jangan. Jadi anggap aja kepingnya tuh bidang XY. Ada keping. Bidang XY ya. Sebuah keping. Nah, pada setiap titik XY sembarang. Kalau ada di sini titik A, B. Nah, temperaturnya itu adalah ini. Jadi kalau ini titik A, B, ya temperaturnya 4A kuadrat min AB ditambah 3B kuadrat. Gitu ya. Jadi di setiap titik yang manapun temperaturnya bisa dihitung. Titik asal koordinatnya tahu, di sini juga boleh. Temperaturnya adalah sebesar ini. Nah, seekor kutu berada di posisi 1,2. Kutu berada di posisi 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Nah, si kutu ada di sini. Saya sebut posisinya P gitu ya. P 1,2. Pertanyaannya, kalau kutu bergerak kan bisa ke utara, ke selatan, atau ke barat, ke timur, atau miring ke sini, atau miring ke sana, dia bisa bergerak di bidang ini. Nah, pertanyaannya, pada arah mana dia harus bergerak agar mengalami penurunan temperatur terbesar? Katakan dia di sini kepanasan, nyari tempat yang lebih dingin. Harus bergerak kemana dia? Kutu aja bisa ngitung. Kutu biasanya juga jagoan ya, yang kayak gitu. Tapi dia nggak pakai matematik, pakai nggak tahu sensor atau apa, feeling dia geraknya betul gitu ya. Artinya kalau kita taruh api dekat sini, di sini juga ada api, di sini ditaruh es, dia tahu akan bergerak ke arah kira-kira ke sini gitu ya. Berdasarkan perasaan aja mungkin di kulitnya. Entah kutu ada kulitnya atau nggak tahu juga saya. Tapi kita akan ngitung kalau kita pada arah mana yang paling efektif supaya mengalami penurunan temperatur terbesar. Kalau penurunan temperatur terbesar itu bukan maksimum, berarti minimum ya. Supaya nilai perubahan temperaturnya minimum. Nah, pasti pakai cosinus lagi kayak tadi. Jadi, ini dicari vektor arah satuan U, ya namanya atau U atau apa, kan pada arah mana? Harus vektor satuan. Supaya perubahan temperatur pada arah U, dan dia berangkatnya dari titik P, itu minimum. Penurunan terbesar, berarti minimum. Ya.
Tulisan. Minimum. Oke, kita pakai rumus yang tadi lagi. Saya hitung dulu. Tadi kan perlu grad ya. Grad T, karena fungsinya udah ada, adalah turunan ke X, turunan ke Y. Saya hitung, turun ke X itu 8X minus Y, turun ke Y, min X ditambah 6Y gitu ya. Tolong dilihat, takut salah ngitung. Nanti saya perlu pasti grad T di titik P-nya kan. Masukkan 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Menjadi 6. X-nya 1. Min 1. Tambah 6 kali 2, 12. 12 kurang 1 jadi 11 ya. Nah, kita lihat. Dot T, do U. U-nya belum tahu. Sama dengan grad T di titik P dikalikan U. Sama dengan grad T itu. Oh ya, karena ini menyangkut maksimum minimum, kita pakai lagi rumus ini. Panjang ini dikalikan panjang U kali cos theta. Grad T-nya mau dimasukkan boleh 6, 11. Atau nanti aja ya, belakangan. Saya mau ngelihat dulu dari sini. Ini panjang, sorry. Nah, ini panjang U1. Ini 1 ya. Supaya minimum, berarti cos theta-nya harus min 1 ya. Kalau ini mah udah tertentu panjang vektor ini. Panjang vektor ini udah tertentu kan. Jadi, supaya minimum, cos theta-nya harus min 1. Bukan 0, min 1 ya. Lebih kecil lagi dari 0. Atau kalau cos-nya min 1, theta-nya sama dengan pi ya. 180 derajat. Artinya apa? Kalau ini vektor grad T di titik P, maka vektor U-nya berlawanan arah ya. Kan sudutnya pi. Sudutnya sebesar pi. Dengan demikian, maka apa? U-nya haruslah sama dengan minus dari vektor ini ya. Minus dari vektor grad T di titik P. Tapi karena harus vektor satuan, dibagi panjangnya. Ya, udah tinggal dihitung kan udah tahu ini grad T-nya. Minus 6,11 dibagi akar 6 kali 6, 36, 11 kali 11, 121. Sama dengan sekian. Begitu. Jadi kalau udah menyangkut maksimum minimum atau supaya 0, kadang-kadang ditanyanya, supaya temperaturnya konstan. Dia bergerak harus kemana? Ya, berarti kalau konstan ininya 0. Berarti theta-nya pi per 2. Nah, kalau pi per 2 ini harus saling tegak lurus. Gitu ya. RT. Bentar. Bentar ini. Oke. Nah, paham tidak anak-anak? Anak-anak kecil? Anak-anak kecil lah. Saya ini umurnya udah 60. Kalian paling berapa? 17, 18? Kalau 18 lah. Berarti waktu saya 18 tahun lalu, umur saya berarti 42. Kalian masih ada di itu terbang-terbang di akhirat gitu ya, belum muncul ke bumi. Oke.
Lanjut ya, lanjut. Satu soal lagi, setelah itu kita udahan dulu. Karena lumayan pasal ini. Oke. Kita bahas soal. Tolong kalau ada pertanyaan sekarang ini, nanti kehapus susah lagi saya mundur lagi. Pak, saya Karena mau nggak ada nanya, Pak. solusinya. Halo, Iya, kenapa? saya mau nanya. Itu Silakan. tadi yang 8x min y, min x plus 6y itu dari mana ya, Pak? Ini. Ini bukan F ya, ini T fungsinya. T. Ini T. Ini fungsinya kan diberi T. Turunin ke X ini. Ini tuh do T, do X. Oh, oke. Turunin Terus ke itu, X, hasilnya ini. Turunin ke Y, hasilnya ini. Vektor grad tuh isinya itu. terus yang di titik P-nya dapat dari mana, Pak? Itu 6,11. Ini, seekor itu berada di posisi P. Ini. Oh, oke. Makasih, Pak. Jadi harus ada titiknya, ada fungsinya ya. Oke. Saya hapus ya untuk jawab soal terakhir. Lumayan cepat. Tadi dengan kelas mengulang habis 1 jam 35 menit. Dengan kalian 1 jam paling 20 menit. Lumayan. Oke, kita baca dulu sebentar. Alif, ini kenapa Alif saya pakai Alif? Alif ini tuh dulu mahasiswa matematik. Anaknya pintar bener. Tapi males. Hobinya naik gunung, kalau enggak ngoprek internet. Waktu si Alif kuliah, internet ITB belum secepat sekarang. Jagoan sekali internetnya, bikin server ini, proxy, apa segala macam lah, jago lah. Tapi kuliahnya ada satu kuliah dia sampai ngambil 3 kali. Tapi nggak masalah kalau udah di prodi. TPB, cepet-cepet lulus dulu TPB ya. TPB itu saringan yang paling beratnya di ITB. Tapi dia begitu lulus, kalau kita kerja ke perusahaan asing kan, biasanya nggak dilihat IPK-nya, segala itu nggak dilihat. Yang dilihat ya tes lagi, dites sama mereka. Entah wawancara, entah tes psikologi, entah apa-apa. Masuk dah sekali tes juga dia ke selam bersih. Tapi minyak pernah drop, kantor dia tutup 1 divisi. Terus dia pindah tes lagi ke IBM, ya diterima dengan cepat. Gitu. Karena memang pintar si Alif ini. Cuma nakal. Mirip ya, si Stephen pintar nggak ya? Nakalnya sih iya. Amin, Pak, amin. Oke, Alif sedang berada pada lereng Gunung Bromo karena hobi naik gunung dia. Nah, coba saya gambar dulu. Jangan Amin, kamu jangan nurutin si Alif nakal. Saya gambarin Gunung Bromonya ya gimana ya? Ya gunung lah. Permukaan aja saya gambarnya ya. Nggak kayak gunung ya. Permukaan itu gunung ya. Nah, pokoknya ada ketinggiannya. Kemudian ini X, ini Y, ketinggian gunungnya pada sumbu set. Jadi ini saya namakan fungsi ketinggian gunung apa ya, H itu ya, X, Y. Jadi kalau posisinya di sini X, Y tertentu, ketinggiannya ya sekian HXY itu ya. Jadi saya munculkan dulu. Fungsinya nggak tahu, tapi sebut aja. Misalkan ketinggian gunung pada koordinat X, Y, bawahnya itu. Ya kalau kenyataannya ini di dalam perut gunung yang saya gambar ini ya. Adalah HXY. Nyatakan tinggi gunung di posisi X, Y. Bila dia bergerak ke utara, nah soal ini harus bisa menggambar mata angin. Bila dia bergerak ke utara, lihat, kita lihat ini
sebut P posisinya si Alif. Bergerak ke utara, coba saya gambarin koordinatnya. Kalau mata angin tuh utara sini ya. Utara, selatan, barat, timur. Jangan diputar-putar, ini standar ya. Soalnya dulu waktu ujian offline, ada yang nggak tahu. Ditanya bila dia bergerak ke arah barat daya. Nah, dia nggak tahu barat daya tuh yang mana. Ya cilaka. Udah nggak bisa jawab. Nah, oke. Bila dia bergerak ke utara, ke sana. Bergerak utara. Laju perubahan ketinggiannya, berarti ini, perubahan H ya, terhadap arah utara. Jadi ini vektor arahnya yang ke utara. Laju perubahannya sekian. Coba, kalau bergerak ke utara, bergerak ke utara, maka vektor arah satuannya apa? Vektor yang ke sana, panjangnya 1 itu apa? Vektor berapa ini? Berapa, koma berapa? Ini vektor ke arah sini. Halo, Pak Ode, berapa? Arah utara, vektornya apa ini? Panjangnya harus 1. Hah? Apa? 01, Pak. 01, Pak Ode, paham nggak? Iya, Pak, paham. 05 nggak boleh ya. Arah utara juga, tapi panjangnya 5. Boleh 05 dibagi panjang 05, itu boleh ya. Nanti hasilnya ya 01 juga. Nah, saya sekarang pakai ini. Laju perubahan ketinggiannya berarti do H, do U, U-nya tadi 01, di titik P. Jadi si Alif itu, ini P, ini ya sebenarnya di lereng ya. Di lereng gunung. Grad H di titik P. Kita nggak tahu titik P-nya dia di koordinat mana. Tapi dikalikan apa? Vektor 01 itu ya. Sama dengan 0,7 katanya. Ini perubahan ketinggiannya. Tanjakannya, perubahan ketinggian, kemiringan garis singgung, dan lain-lain. Sekarang kalau bergerak, lanjutan kalimatnya. Bergerak, jadi saya udah duluan karena tadi baru ngajar, jadi apal dulu jawabannya. Bila bergerak ke arah barat, ke barat, ke sini. Nah, ke arah barat itu. Bergerak ke barat. Ngapain ke barat? Cari bule kali. Vektor arah satuannya sebut V, jangan U lagi ya. V sama dengan berapa? Ayo, dengan cepat aja disebut. Ode. Ini vektor ke sana, vektor satuan arah sini apa? Si Ode kemana lagi? 1,0. Hah? Apa? Jangan cepet-cepet, ini udah tua kuping saya. Salah juga nggak apa-apa, kalau salah jadi saya bisa ngejelaskan. Tadi apa? Negatif 1,0. Nah, ada negatifnya. Tadi nggak ada ya? Duh, suka loncat gini. -1, penting. Vektor tuh arahnya penting. Ini. Oke. Nah, diketahui do H, do V, titik P, sama dengan, ini grad H-nya ya sama aja. Kali vektor -1,0 sama dengan 0,5. Apa? Karena tadi udah ngerjain jam 11. Nah, pertanyaannya. Tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Timur laut tuh ke sana, Y sama dengan X ini ya, sejajar Y sama X. Timur laut. Kalau ini tadi
ke utara ini vektornya saya namakan vektor U, ini tadi vektor V. Kalau ke timur laut sebutlah vektor W. Oke, kita kerjakan kayak barusan. Bergerak ke arah timur laut. Ke timur laut nggak ketemu orang Arab. Ke timur tengah baru ketemu. Timur laut. Vektor arah satuannya apa? Berapa? Nah, ini sejajar Y sama X. Ambil aja X-nya 1, Y-nya 1. Tapi dibuat vektor satuan. 1,1 itu kan arah timur laut kan? Dibagi panjangnya. Kalian mau ngambil, jadi 2 kok, ini 1 ya. Mau ngambil vektor 2,2 boleh. 2,2 dibagi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, dan nanti hasilnya sama aja. Menjadi 1/√2, 1/2. Pertanyaannya apa tadi? Tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Berarti harus ngitung do H, do W, yang isinya grad H di titik P, dikali W-nya itu 1/2, 1/2. Berapa hasilnya gitu kan? Itu pertanyaan soalnya. Oke. Nah, gimana mendapatkan ininya? Kalau ini udah didapat, ya udah tinggal hitung aja ini kan ya. Nah, untuk mendapatkan itu kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini. Ini saya sebut persamaan 1. Yang ini saya sebut persamaan 2. Kita mau mencari ininya. Grad H di titik P itu kan isinya sama dengan turunan H terhadap X di titik P, turunan H terhadap Y di titik P ya. H itu fungsi ketinggian gunung tadi. Nah, dari persamaan 1. Dari 1, saya mau nyari ini ya, nilai 2 nilai ini untuk dimasukkan ke sini. HX P, ini bukan sama dengan titik 2, HYP dikalikan apa tadi? Vektor 01 yang bersamaan 1. Suka loncat kamu teh. Kalikan vektor 01 sama dengan 0,7. Ini kali 0 ditambah ini kali 1, 0,7. Didapatlah sama saya HY-nya. Ya. Ini kalikan. Kalikan ketemu ini. Dari 2 sama ininya HX P HY di titik P dikalikan vektor ini 2 masih kelihatan min 1,0 0,5. Ini kali min 1 ditambah ini kali 0. Jadi min 1 min ini 0,5. Jadi HX-nya sama dengan min 0,5 ya. Ini kali ini tambah 0, 0,5. Berarti ini minus 0,5. Nah, udah dapat. Maka masukkanlah ke sini. Do H, do W. Ininya HX-nya mana tadi? HX-nya minus 0,5. HY-nya 0,7. Banyak 0 pakai titik koma kalau kebanyakan 0 ya. Dikalikan timur laut ini tadi. Sama dengan setengah min, setengah akar 2, tambah 7 itu 7/10. 7/10 akar 2. Sama dengan begitulah ceritanya.
Paham tidak, Dava? Paham, Pak. Wak Ode, paham tidak? Sedang mencoba mencerna, Pak. Coba cerna dulu, saya tungguin sampai kamu paham. Kalau nggak paham, nanya. Sambil coba dipahami per baris gitu. Sambil saya nanya yang lain dulu. Faliha, paham nggak? Paham, Pak. Sifa, paham tidak? Paham, Pak. Remus, Ya, lumayan paham, Pak. Mungkin harus diulang-ulang lagi. Sena. Sena kemana ya? Sena Kailas. Sana izin ke toilet, Pak. Oh, Di chat Pak, dia bilang izin ke toilet. Jeremia Siregar. Paham, Pak. Oh, Ode, udah paham belum, Wak Ode? Paham, Pak. Oke. Jadi kuliah kita hari ini sampai situ saja dulu. Ya. Saya akan berhentikan rekamannya dulu.